Kill me. Halo Sobat Film, bertemu lagi bersama saya yang akan kembali membahas sebuah alur cerita film action menarik yang pastinya akan sangat seru untuk kalian tonton. Dan film yang akan kita bahas kali ini berjudul Daripada Penasaran, bagaimana kalau kita langsung saja ke TKP. Film dimulai dengan menampilkan seorang ibu yang sedang menelpon polisi. Ia memberitahu polisi bahwa ia dalam bahaya, dan seorang pria terlihat mencoba untuk menghabisinya. Ia memohon mereka untuk membantunya dan menyelamatkannya dari pria gila yang mengejarnya. Tiba-tiba, pria tersebut menemukannya. Wanita itu mulai menangis dan bertanya kepadanya, mengapa ia tega melakukan ini, dan sebenarnya apa yang dia inginkan darinya. Pria itu mengatakan kepadanya bahwa dia adalah ibu yang buruk dan tidak pantas untuk hidup. Dia lalu menghabisinya dan kemudian langsung membakar tubuhnya. Anak perempuan itu juga ada di tempat itu. Si pria itu menangkapnya dan kemudian membiarkannya terjebak dalam kobaran api yang semakin membesar. Sementara itu, polisi tiba di tempat kejadian. Jadi, pria itu pun mencoba untuk melarikan diri. Api menyebar kemana-mana di dalam rumah, dan si pembunuh melarikan diri dengan anak itu yang masih terdampar di dalam rumah. Seorang detektif bernama Jack Riley tiba di tempat kejadian dan menyelamatkan anak itu dari api. Ia berhasil melihat sekilas si pembunuh saat ia melarikan diri, dan melihat si pembunuh mengenakan jaket kulit hitam. Jack mulai mengejar pria itu hingga pada satu titik, tangannya terluka kecil dan mulai berdarah. Jack menemukannya melarikan diri dengan mobil dan kemudian menembaknya, tetapi si pembunuh itu menabrak Jack. Jack tidak mati, dia hanya mengalami luka ringan. Di tempat lain, tim penyelamat dan EMT tiba. Detektif Jack Riley dijelaskan adalah seorang detektif polisi Seattle, dan terungkap bahwa dia telah menghabiskan 3 tahun di rumah sakit. Hingga pada akhirnya, identitas dari pelaku pembunuh ibu tersebut diketahui bernama Edward Garrott, yang memiliki kebiasaan menghabisi wanita lajang dan membakarnya, yang mana terlihat semua korbannya adalah ibu-ibu. Ini adalah hari terakhir Jack di kepolisian, setelah itu ia akan pensiun. Namun kemudian dia didekati oleh beberapa agen keamanan nasional yang kemudian memberinya misi. Misinya adalah untuk menemukan dan menghabisi si pelaku tadi yang dikenal dengan sebutan Torch. Jack menolak tawaran mereka dan memberitahu mereka bahwa ia akan pensiun. Mereka mencoba meyakinkannya dan mengatakan kepadanya bahwa jika Torch tidak dihentikan, maka akan lebih banyak wanita tak berdosa akan terbunuh dan orang-orang akan hidup dalam ketakutan. Jack adalah orang yang baik dan dia bersumpah untuk melayani dan melindungi orang baik dalam hidupnya. Jadi dia setuju dengan para agen dan memberitahu mereka bahwa dia akan membantu mereka menangkap maniak sadis itu. Beberapa hari sebelum Jack pensiun, Garrott tiba-tiba menyerang lagi, tetapi Jack tidak lagi menangani kasus itu. Dan selama pesta pensiunnya, Jack tiba-tiba menerima telepon dari Garrott. Dia memberitahu Jack bahwa korban berikutnya adalah dirinya, dan setelah menghabisinya, dia akan menghabisi teman-teman dan keluarga Jack. Mendengar hal itu, Jack tentu saja marah dan kemudian membanting teleponnya karena dia tahu dia tidak dapat melakukan apapun saat ini untuk menghentikan Garrott. Menyadari bahwa dia harus dihentikan apapun yang terjadi, dia pun berusaha untuk menghentikannya. Ia pergi ke markas keamanan nasional bersama agen-agen yang mendekatinya untuk berkonsultasi tentang proyek khusus mereka. Mereka menunjukkan dan memberitahu Jack bahwa mereka telah menemukan bukti DNA Garrott di tempat kejadian perkara, dan kini mereka rupanya telah berhasil membuat tiruan dari Garrott yang akan persis sama dengan dirinya. Mereka memberitahu Jack bahwa tiruan ini akan dapat membantunya menemukan Garrott karena dia akan memiliki pola pikir dan perspektif yang sama dengannya, yang akan memberitahu mereka lebih banyak wawasan. Terungkap bahwa keamanan nasional membuat tiruan ini secara ilegal dan mereka tidak memiliki lisensi ataupun izin resmi dari pemerintah untuk itu. Mereka butuh bantuan Jack untuk melatih replika ini yang memiliki memori genetik dari Garrott dan hubungan telepati dengannya. Replikan itu memiliki tubuh seorang pria berusia 40 tahun, tetapi memiliki pikiran seperti seorang anak kecil. Tugas Jack adalah membantu replikan ini melacak Garrott dengan menggunakan memori yang tersimpan dalam DNA Garrott. Jack membawakan replikan makanan dan mencoba untuk berkomunikasi dengannya. Replikan itu ketakutan, tetapi Jack menenangkannya. Dia menunjukkan borgolnya kepada replikan dan membogolnya. Nampak replikan itu semakin khawatir dan kemudian mulai panik. Jadi Jack pun menetralkannya. Jack ini membawa replikan bersamanya untuk menemukan pembunuhnya bersama 2 agen keamanan nasional. Jack kemudian berhasil menyingkirkan kedua agen tersebut sehingga dia bisa mendapatkan beberapa jawaban dari replikan melalui trik pribadinya. Ia membawa replikan tersebut ke sebuah bangunan tua yang telah terbengkalai demi menanyakan lokasi di mana Torch, karena dia tahu mereka berdua terhubung secara genetik dan telepati satu sama lain. Namun replikan tersebut masih belajar. Ia tidak tahu apa yang Jack bicarakan, dan bahwa ia terhubung secara telepati, dia tidak tahu apa yang Jack bicarakan.
Jack mengeluarkan senjatanya dan menunjuk replikan tersebut dan memintanya lagi untuk memberitahu lokasi Garrot. Namun sial, kedua agen keamanan nasional tiba dan mereka memberitahu Jack untuk menurunkan senjatanya. Jika tidak, ia akan membahayakan misi mereka. Mereka semua terlibat dalam pertarungan berbahaya, tetapi berakhir dengan Jack yang melarikan diri dan membawa replikan bersamanya. Ia membawa replikan itu ke rumah kosong, tempat di mana Garrot membunuh seorang wanita. Saat mereka masuk ke dalam rumah, replikan mulai mengalami kilas balik. Ia mulai melihat Garrot menghabisi seorang wanita di dalam rumah dan membakarnya, hingga kemudian meninggalkan para wanita itu di dalam rumah. Adegan kemudian kembali beralih ke Garrot dan kita melihatnya sedang melewati seorang wanita dengan anak kecilnya. Dia melihat wanita itu sedang memarahi putranya dan ia berpikir bahwa wanita itu adalah ibu yang begitu buruk. Sekarang, Jack membawa replikan kembali ke rumahnya, memborgolnya dan menguncinya di gudangnya agar semua tidak ada yang terkejut. Dia berbicara dengan istrinya sementara anjing mereka memasuki gudang untuk memakan makanannya. Replikan melihat makanan anjing itu dan kemudian mulai memakannya juga. Sementara itu, putra Jack memasuki toko untuk mencari anjing mereka. Ia melihat replikan itu diborgol dan memakan makanan anjing. Jadi, dia pun menawarkan coklat yang berada di tangannya. Tiba-tiba, bocah tersebut berteriak. Jack dan istrinya pun berlari ke arah putra mereka dan melihat mulutnya yang berdarah. Jack mulai memukuli replikan itu karena mengira dia telah melakukan sesuatu kepada putranya. Namun ternyata, anjing itulah yang telah menyerang putra mereka dan bukan replikan itu sebagai pelakunya. Jack khawatir, jadi dia pun membawa replikan itu ke rumah ibunya. Dalam perjalanan, petugas keamanan nasional berhenti dan menghadapinya. Mereka bertanya mengapa dia belum memberi kabar tentang lokasi mereka sampai sekarang, dan mengapa dia membawa replikan itu ke rumah tempat Torch telah membunuh korbannya. Jack ini menyadari bahwa mereka telah memasang pelacak di replikan. Jadi dia membawa replikan itu ke kamar mandi, melepaskan pakaiannya dan mulai mencari pelacak itu di tubuh replikan, tetapi gagal menemukannya. Ibu Jack tiba-tiba muncul memergoki mereka dan melihat putranya bersama seorang pria yang tidak mengenakan baju. Ia bertanya apa yang dilakukannya padanya. Ia khawatir dan bertanya mengapa ia menganggap semua orang sebagai musuh. Ia memahami situasi replikan itu dan menyuruhnya untuk mendengarkannya sekali saja. Jack mendengarkannya dan mulai memperlakukan replikan itu dengan penuh perhatian dan kebaikan. Keesokan harinya Jack mengambil foto replikan itu dan memindai gambarnya untuk menemukan informasi atau catatan apapun tentang obor itu. Ia mengetahui pelaku itu adalah seorang pria bernama Edward Garrot dan memindai gambarnya untuk menemukan informasi atau catatan apapun tentang si pelaku itu. Ia mengetahui bahwa si pelaku itu adalah seorang pria bernama Edward Garrot dan melihat alamatnya saat ini. Replika itu pun dan Jack ini mulai memburu Garrot. Jack yakin replikan itu bisa membangkitkan gairahnya kapan saja karena naluri membunuh Garrot yang kemungkinan akan mengambil alih tubuhnya. Si replikan mencoba memahami dunia dan hubungannya dengan Garrot. Meskipun Jack kasar, replikan mencari perlindungan dan bimbingan darinya. Saat mereka mendekati Garrot, Garrot dan replikan saling berhadapan di sebuah bar. Setelah Garrot yang telah gagal menghabisi Jack dengan bom, ia menghabisi seorang bartender, tetapi membiarkan replikan itu tetap hidup. Sebuah flashback pun ditampilkan tentang Garrot yang dulunya pernah dilecehkan oleh ibunya, yang kemudian membunuh suaminya yang tidak setia dan mencoba membakar rumah mereka, yang mengungkapkan mengapa Garrot begitu membenci seorang wanita. Mereka kemudian saling berhadapan di garasi parkir. Garrot mencoba meyakinkan saudaranya bahwa Jack tidak pernah bisa dipercaya. Frustasi karena Garrot lolos, Jack bertanya mengapa replikan membiarkannya pergi. Replikan menjawab bahwa kami adalah sama. Jack mencoba memberitahu replikan bahwa Garrot adalah seorang psikopat, tetapi dia menolak untuk mendengarkan. Mereka mengetahui nama asli Garrot yang bernama Luke Shepard dan kemudian pergi ke rumah sakit untuk berbicara dengan ibu Shepard. Namun ternyata ibunya tersebut telah meninggal karena serangan jantung. Garrot datang dan memukuli Jack. Dia juga menginginkan agar replikanya itu bisa bergabung dengannya untuk bisa menghabisi Jack. Namun replikan itu menolak, yang kemudian harus memaksa Garrot untuk menghadapi mereka berdua sendirian. Jack dan Garrot pun kemudian bertarung dengan begitu epik, yang berujung pada pengejaran ambulans di garasi parkir. Hingga kemudian mobil ambulans itu menabrak pintu tol. Namun si Garrot berhasil lolos. Dia memukul Jack dengan sebuah sekop dan berencana untuk membakarnya hidup-hidup. Namun di sini replikan akhirnya datang, hingga menyebabkan dia pun harus bertarung dengan Garrot di ruang tungku rumah sakit tersebut. Replikan ingin menghabisi Garrot, tetapi menyadari bahwa dia bukanlah seorang pembunuh seperti Garrot. Garrot pun langsung memukul replikan dengan sebuah sekop, yang menyebabkan Jack yang melihatnya langsung menembaknya. Replikan pun di sini tiba-tiba menyadari bahwa Jack adalah keluarganya yang sebenarnya. Sebuah percikan api tiba-tiba menyambar, yang mana sebuah AC yang telah rusak dalam perkelahian mereka sebelumnya tiba-tiba meledak. Yang terlihat diduga juga membunuh replikan setelah dia menyelamatkan Jack. Kesal dengan kematian rekan barunya itu, Jack memutuskan untuk pensiun dari pekerjaan barunya sebagai konsultan.
Beberapa minggu kemudian, Jack bersama istri dan juga anaknya melihat seorang pria berjas hujan yang menaruh sebuah paket di kotak surat mereka. Namun dia menyadari pria tersebut yang nampak seperti replikan yang menurutnya masih hidup. Dan ketika dia menemukan paket itu, rupanya berisi sebuah kotak musik yang diungkapkan sebagai hadiah atas bantuan Jack. Di akhir film diperlihatkan sosok replikan yang ternyata memang benar masih hidup, yang kini berkencan dengan seorang wanita yang sebelumnya telah dia kenal pada saat di sebuah kamar hotel. Film pun akhirnya selesai, benar-benar ending yang begitu mengagumkan.